Keris Jalak Muri. Inilah filosofi tuah dan harapannya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu jenis keris jalak ya. Jadi kira-kira apa doa harapannya atau tuahnya ini untuk apa? Dan keris jalak ini dari era apa ya? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang esoteris tua atau doa harapan yang ada pada sebuah keris, jadi selain ditayuh secara batin yang ada tata caranya, itu kita bisa melihat dari 3 hal ya. Jadi seperti yang dikatakan Romo Yuwono Parmedia, jadi beliau itu eyang-eyang beliau itu adalah empu-empu di Pura Paku Alaman ya. Jadi beliau pernah berkata ya, jadi wesi duwe watek, dapur mengku karep, pamor wis ngarani ya. Jadi artinya besi itu punya watak, besi dalam keris maksudnya, dapur mengku karep, dari dapurnya itu kita tahu karepnya atau harapannya, dan pamor wis ngarani. Jadi dari pamornya kita bisa mengira-ngira kira-kira doa apa yang dipanjatkan untuk keris tersebut ya. Nah, kalau yang pertama, kalau yang untuk Wesi Dewata itu memang yang sangat menguasai itu adalah empu ya, ilmu materi besi ya, yang ada kayak Wesi Karangkidang, Polosani, Mangangkang. Jadi itu yang ada beberapa ciri, serat, warna, sama wateknya ya, itu empu sangat menguasai. Tapi kita nanti akan bahas dari sisi dapur dan pamor ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah salah satu keris jalak ya. Jadi ini pakai odo-odo, salah satu ciri keris jalak ya. Jadi lurus, terus ganti polos, dia pakai odo-odo, itu biasanya masuk keluarga jalak ya. Dan ada di kelalih juga serawean. Mungkin nggak kelihatan dari situ. Nanti kalau detailnya akan kelihatan, jangan pakai greneng ya. Jadi ini jalak ngure, dapur jalak ngure ya. Jadi kita bahas dulu dari dapurnya ya. Jadi ngure sendiri itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau menurut Pak Purwadarminta itu ngure itu artinya mengurai rambut ya, mengurai rambut gitu. Kalau dalam bahasa Kawi ada orean itu artinya udal-udalan lah, atau acak-acakan gitu. Dan kalau dalam dunia perkerisan, kalau kita mengacu dari bukunya Bapak Haryo Guritno, jalak ngure itu adalah jadi jalak yang mengembangkan bulu-bulunya. Nah, jadi sebenarnya filosofi keris jalak itu apa sih, kayak gitu ya. Kalau jalak sendiri, sebenarnya kalau di dunia nyata, burung jalak itu ada banyak ya, salah satu jenis burung yang suka berkicau ya. Tapi kalau dalam perkerisan, itu lebih mengacu ke yang jalak kebo ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga di buku keris Jogja ya, nah ya seperti ini ya. Jadi yaitu burung kalau yang dalam gambar, lukisan apa-apa, kalau teman-teman pernah belajar biologi, simbiosis, mutualisme, itu yang sering hinggap di kerbau itu ya, yang makan kutunya kerbau ya. Jadi memang filosofinya itu jadi panguripan cari makan, tapi dalam cari makan dia itu tidak merugikan orang lain, bahkan menguntungkan orang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dari pamornya sendiri, ini adalah pamor Tejo Kinurung ya, Tejo Kinurung. Tejo itu sinar atau cahaya, ada yang bilang pelangi ya, Kinurung terkurung ya, jadi lebih ke arah hati, istilahnya hati nurani lah itu ya. Jadi harus bisa jaga hati nurani, harus sering mendengarkan apa kata hati nurani ya. Jadi istilahnya jadi sesuatu yang sangat murni lah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang untuk lebih detail tentang bila ini kira-kira ini keris dari era apa, untuk lebih detailnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, sebelumnya kita lihat untuk warongkonya dulu ya. Nah, ini warongkonya adalah Branggah Yogyakarta ya. Jadi ini pakai daunan belakangnya. Kalau yang di Solo Surakarta nyebutnya ladrang. Nah, jadi sama itu ya, dedernya deder Yogyakarta juga ya. Dan kayu hitam juga ya. Ini aksesorisnya pakai pendok bunton ya. Pendok bunton yang ukir ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini adalah detail bilah secara keseluruhan ya. Dari pawaan atau gagraknya teman-teman bisa lihat ya. Terutama ini tiklalis dan bagian wadidang ya, yang merau ya atau cegung ya. Jadi ini memang khas keris-keris Yogyakarta ya, atau orang-orang nyebutnya banyak keris HB ya.
Jadi era nom-noman itu biasanya untuk nyebut era setelah Mataram terbagi menjadi Surakarta, Yogyakarta ya. Walaupun di salah satu memang buku memang Kartosuro era Mataram Islam akhir itu juga dimasukkan nom-noman ya. Nah, tapi biasanya orang nyebutnya yang era Surakarta atau Yogyakarta ya. Dan ini adalah yang gaya Yogyakarta atau HB ya. Nah, ini adalah detail wilayah bagian sor-soran ya. Dan ini bisa dibilang untuk materi besinya sendiri cukup bagus ya ini ya. Tikil alisnya, pejetannya, termasuk serawean, nah ini kelihatan ya seraweannya ya. Dan pakai greneng ya, jadi ini jalak ngure ya. Dan pamornya ini sepertinya Tejo Kinurung ya, cuman mungkin nggak sempurna aja pamornya ya. Tejo Kinurung yang adet telu ya, karena Tejo Kinurung ada dua, ada yang adet wengkon sama adet telu. Kalau ini adet telu, jadi pamor adetnya ada 3, adet telu kayak gitu ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Pabukaning warono talen saking liyep layaping aluyup pindo besating supeno sumusup ing rasa jati. Sebagai pembuka pintu penyekat tidak lain dengan cara transenden seperti melesatnya mimpi menyusup dalam rasa sejati.